Rusia deklarasikan perang jika ICC nekat tangkap Putin. Отдельные придурки, недоумки, типа министра юстиции Германии говорят, ну вот если он приедет, мы его арестуем. Вот он же юрист, вроде как. Он понимает, что это значит? Вот представим себе, понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да? Но тем не менее, вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации. И уже в этом случае все наши средства, ракетные и прочие, полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Ex-Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa setiap upaya untuk menangkap Presiden Vladimir Putin akan menjadi deklarasi perang melawan Rusia. Medvedev bereaksi keras atas putusan Pengadilan Kriminal Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada hari Jumat, menuduh Putin melakukan kejahatan perang secara ilegal mendeportasi ratusan anak dari Ukraina. ICC mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu. Mantan Presiden Dmitry Medvedev mengatakan kepada media Rusia bahwa ICC yang tidak diakui oleh negara-negara termasuk Rusia, China, dan Amerika Serikat. ICC adalah non-entitas hukum yang tidak pernah melakukan sesuatu yang signifikan. Setiap upaya untuk menahan Putin menurut Medvedev akan menjadi deklarasi perang. Medvedev yang merupakan sekutu Putin ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia. Mari kita bayangkan jelas situasi ini yang tidak akan pernah terwujud. Namun mari kita bayangkan bahwa hal itu terwujud. Kepala negara nuklir saat ini pergi ke suatu wilayah, katakanlah Jerman, dan ditangkap, kata Medvedev. Apa itu? Itu akan menjadi deklarasi perang terhadap Federasi Rusia. Katanya dalam video yang diposting di Telegram, dan dalam hal ini semua aset kami, semua misil kami dan sebagainya akan terbang ke Bundestag, ke kantor kanselir. Kremlin mengatakan surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang sangat partisan, tetapi tidak berarti sehubungan dengan Rusia. Pejabat Rusia menyangkal kejahatan perang di Ukraina dan mengatakan Barat telah mengabaikan apa yang dikatakannya sebagai kejahatan perang Ukraina. Medvedev menjabat sebagai Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012. Ia menempatkan dirinya sebagai seorang reformis pro-Barat. Namun sejak perang, dia telah berubah menjadi salah satu pejabat Rusia yang menjadi pendukung utama. Apa itu? Itu akan menjadi deklarasi perang terhadap Federasi Rusia. Katanya dalam video yang diposting di Telegram, dan dalam hal ini semua aset kami, semua misil kami dan sebagainya akan terbang ke Bundestag, ke kantor kanselir. Kremlin mengatakan surat perintah penangkapan ICC adalah keputusan yang sangat partisan, tetapi tidak berarti sehubungan dengan Rusia. Pejabat Rusia menyangkal kejahatan perang di Ukraina dan mengatakan Barat telah mengabaikan apa yang dikatakannya sebagai kejahatan perang Ukraina. Medvedev menjabat sebagai Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012. Ia menempatkan dirinya sebagai seorang reformis pro-Barat. Namun sejak perang, dia telah berubah menjadi salah satu pejabat Rusia yang menjadi pendukung utama. Rusia terus menggempur Ukraina setelah terbitnya keputusan Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan pejabat Rusia untuk hak-hak anak. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pada dini hari Sabtu bahwa Ukraina diserang oleh 16 drone Rusia pada Jumat malam. Dalam unggahan di Telegram, Komando Angkatan Udara Ukraina mengatakan bahwa 11 dari 16 drone Rusia telah ditembak jatuh di wilayah tengah, barat, dan timur. Di antara wilayah yang ditargetkan adalah ibu kota Kiev dan provinsi Lviv Barat. Kepala Administrasi Kota Kiev, Serhiy Popko, mengatakan pertahanan udara Ukraina menembak jatuh semua drone yang menuju ibu kota Ukraina. Sementara Gubernur wilayah Lviv, Maxim Kositsky, mengatakan pada Sabtu bahwa 3 dari 6 drone ditembak jatuh. 3 drone lainnya mengenai sebuah distrik yang berbatasan Polandia. Menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan itu dilakukan dari pantai timur Laut Azov dan provinsi Bryansk, Rusia yang berbatasan dengan Ukraina. Militer Ukraina menambahkan dalam pembaruan rutinnya pada Sabtu pagi bahwa pasukan Rusia selama 24 jam terakhir melancarkan 34 serangan udara, 1 serangan rudal, dan 57 tembakan anti pesawat. Dalam unggahan terbaru di Facebook, Ukraina mengatakan bahwa puing-puing jatuh menghantam provinsi Kherson Selatan, merusak 7 rumah dan taman kanak-kanak. Pavlo Kirilenko, Gubernur Provinsi Donetsk, mengatakan 1 orang tewas dan 3 lainnya cedera ketika 11
kota dan desa di provinsi itu ditembaki pada Rabu. Lebih jauh ke barat, roket Rusia menghantam daerah pemukiman pada Jumat malam di kota Zaporizhia, ibu kota regional dari provinsi yang sebagian diduduki. Tidak ada korban jiwa yang tewas akibat peristiwa tersebut. Namun rumah-rumah rusak dan sebuah perusahaan catering hancur. Menurut Anatoly Kurtev dari Dewan Kota Zaporizhia, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas kejahatan perang. ICC menuduh Putin bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina bersama dengan Komisaris Rusia untuk hak-hak anak, Maria Belova. Ini adalah pertama kalinya pengadilan global mengeluarkan surat perintah terhadap pemimpin salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Keputusan ICC itu dibantah oleh Moskow namun disambut oleh Ukraina sebagai terobosan besar. Kemungkinan Putin diadili di ICC sangat kecil karena Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan atau mengekstradisi warga negaranya. Rusia juga diperkirakan tetap melancarkan serangan besar terhadap Ukraina. Pejabat militer Inggris mengatakan pada Sabtu bahwa Rusia kemungkinan akan memperluas wajib militer dalam pembaruan intelijen terbarunya. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa para deputi di Duma Rusia, Majelis Rendah Parlemen Rusia, memperkenalkan undang-undang pada hari Senin untuk mengubah usia wajib militer pria menjadi 21 menjadi 30, dari 18 menjadi 27 saat ini. Kementerian mengatakan saat ini banyak pria berusia 18 hingga 21 tahun yang mengklaim dibebaskan dari wajib militer karena mengenyam pendidikan tinggi. Perubahan itu berarti bahwa mereka pada akhirnya masih harus melayani. Dikatakan undang-undang itu kemungkinan akan disahkan dan mulai berlaku pada Januari 2024. Piotr Hofmannsky menjadi sorotan publik usai pengumumannya terkait surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 17 Maret. Mengutip laman Reuters Senin 20 Februari. Hofmannsky yang berstatus sebagai Presiden International Criminal Court menganggap Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang di Ukraina. Seperti yang diketahui sebelumnya, Rusia telah melancarkan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Sampai saat ini tampaknya Moskow belum berencana atau memiliki niat menarik pasukannya. Dari sekian reaksi internasional yang mengutuk invasi Rusia, terbaru muncul pengumuman terkait surat perintah penangkapan Putin oleh Pengadilan Kriminal Internasional. Hal tersebut diumumkan oleh Presiden ICC Hofmannsky. Hofmannsky adalah seorang ahli hukum dan hakim Polandia yang saat ini menjabat Presiden Pengadilan Kriminal Internasional, pria kelahiran 6 Maret 1956. Merupakan alumni Universitas Nikolaus Kopernikus di Torun. Dia mendapat gelar doktor hukum dari perguruan tinggi tersebut pada 1981, mengawali karir akademik sebagai Assistant Chair of the Criminal Procedure Law di Universitas Nikolaus Kopernikus. Dia mendapat tawaran lain pasca mendapat gelar PhD. Sejak tahun 2000, Hofmannsky menjadi profesor di Universitas Jagiellonian di Krakow. Tak hanya itu, dia juga diketahui menjabat Chair of Criminal Procedure Law. Dia memulai karir yudisial pada 1994 kala menjadi hakim pengadilan banding di Białystok. 2 tahun berselang, dia diangkat sebagai hakim pidana Mahkamah Agung Polandia.